Yuk. Tarik. Penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, 6. kelompok 6, yang beranggota 5 orang. Yang pertama ada Bayu Aji Putraseno, yang kedua ada Syarul Awal, yang ketiga Muhammad Randika Dava Harmanto, yang keempat Adi Renaldi, dan saya sendiri Febri Ardiansa sebagai moderator presentasi. Kelompok kami akan mereview jurnal yang berjudul Perancangan dan Analisis Keamanan Jaringan Nirkabel dari Jaringan DDoS atau Distributed Denial of Service yang berbasis honeypot. Daftar isi atau konten dari jurnal ini, yang pertama ada latar belakang, tujuan, permasalahan, analisis, metode, hasil akhir, dan terakhir ditutup oleh kritik dan saran. Untuk pembaca pertama dipersilakan. Oke, saya pembaca pertama. Di sini ada latar belakang. PDAM Tirta Al-Bantani merupakan perusahaan daerah air minum milik negara, di mana saat ini telah berkembang demikian pesat dan mulai meningkatkan peralihan teknologi dari manual menjadi digital. Seiring perkembangan teknologi digital itu sendiri, maka akan banyak rintangan dan permasalahan yang akan dihadapi. Salah satu kendala yang akan dihadapi adalah di bidang teknologi informasi. Satu di antara tantangan itu adalah sistem keamanan. Sistem keamanan jaringan komputer bisa jadi secara fisik maupun secara non-fisik. Ini tujuannya yaitu karena begitu merugikannya serangan DDoS terhadap suatu server, maka diperlukan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Honeypot menjadi salah satu solusi untuk mendeteksi serangan DDoS. Honeypot adalah suatu sistem yang didesain untuk diserang dan disusupi oleh cracker. Oleh karena itu, semua trafik yang menuju honeypot patut dicurigai sebagai aktivitas penyusupan. Honeypot dapat digunakan untuk membantu administrator jaringan untuk mendeteksi trafik berbahaya. Selanjutnya. Permasalahan. Lemahnya sistem keamanan yang diterapkan oleh PDAM Tirta Al-Bantani dari serangan DDoS, Distribution Denial of Service. Serangan yang mengakibatkan sistem keamanan jaringan diserang mengalami gangguan. Gangguan tersebut bisa berupa kegagalan sistem, health error request, bahkan kerusakan hardware. Server tersebut setelah melihat masalah-masalah pada sistem keamanan jaringan di lingkungan PDAM Tirta Al-Bantani, maka dibutuhkan suatu sistem untuk melindungi komputer server. Metode penelitian. Jaringan server di PDAM Tirta Al-Bantani menerapkan sistem keamanan jenis firewall setiap mengalami gangguan keamanan jaringan server yang dialami PDAM golongkan dalam aspek privat. Hal ini belum dapat mengatasi sabotage atau pencurian data yang dilakukan oleh pihak tertentu karena tidak dapat menemukan pelaku penyerangan. Gangguan pada sistem dapat terjadi karena faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengelola human error, akan tetapi tidak sedikit pun pula yang disebabkan oleh pihak ketiga. Gangguan berupa perusakan, penyusupan, pencurian, hak akses, penyalahgunaan data maupun sistem, sampai tindakan kriminal melalui aplikasi jaringan komputer. Analisis sistem keamanan dibagi 3. Analisis sistem keamanan jaringan, analisis serangan DDoS terhadap jaringan awal, analisis serangan DDoS terhadap honeypot. Analisis sistem keamanan jaringan, analisis sistem dilakukan untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan dari rancangan sistem keamanan jaringan berbasis honeypot dibandingkan dengan sistem keamanan jaringan berbasis firewall
yang dipakai sebelumnya. Selain itu juga akan dianalisis apakah sistem keamanan jaringan berbasis honeypot sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Analisis serangan DDoS terhadap jaringan awal berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian sistem keamanan jaringan awal. Firewall tidak dapat melindungi New World dari serangan koneksi yang tidak melewati terdapat pintu lain menuju New World tersebut. Lebih tepatnya tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall dan juga tidak dapat melindungi dari serangan virus. Sedangkan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu sering diketahui oleh pihak lain. Dan setelah ditelusuri, bentuk serangan yang dilakukan pihak lain adalah usaha penyadapan dengan menggunakan program Nmap dan serta berusaha untuk masuk ke port yang terbuka. Analisis serangan DDoS terhadap honeypot. Honeypot akan mendeteksi serangan adanya seseorang yang memeriksa ke dalam jaringan saat melakukan scanning port, karena pada scan log honeypot akan mencatat segala aktivitas yang dilakukan pada komputer honeypot. Pengujian data yang dilakukan berupa pengujian fungsionalitas interkoneksi honeypot dimulai dari proses serangan dan pendeteksian serta penanganan serangan. Tampilan dari data yang dianalisis, kondisi sebelum dan sesudah penyerangan. Dari hasil proses pengujian yang telah dilakukan adalah kondisi berjalan dengan baik pada saat sebelum terjadi penyerangan, kemudian terjadi gangguan saat serangan dilakukan, yang membuat pendeteksian menampilkan informasi dan rincian data dari penyerangan, kemudian berhasil dilakukan penanganan dengan kondisi yang diperlukan sehingga semua serangan berhasil diblokir dengan baik. Next, selanjutnya. Nah, di sini saya akan membaca hasil akhir dan sedikit pembahasannya. Di sini ada topologi. Ini untuk dapat mengimplementasikan teknologi sistem keamanan honeypot, terlebih dahulu harus dipahami tentang arsitektur dasarnya. Dan di sini ada internet, modem DSL, dan juga switch hook. Selanjutnya ada skema jaringan. Skema jaringan ini berisi tentang gambar rangkaian jaringan komputer pada objek penelitian dan spesifikasi jaringan komputer yang ada pada objek penelitian secara detail. Skema jaringan dapat berasal dari perusahaan atau dibuat menggunakan aplikasi Visio atau aplikasi jenis. Dengan menggunakan skema jaringan, usulan Wi-Fi penggunaan hub dapat dikurangi, efisien dan lebih cepat. Slide selanjutnya. Di pengujian jaringan awal, pengujian pertama adalah kondisi sebuah server layanan tanpa menggunakan sistem honeypot. Pada pengujian ini, sistem penjagaan penyusupan dalam keadaan normal, yaitu tidak ada paket data yang dikirimkan berupa serangan port, scanning, dan DDoS. Di sini ada server menjadi blue screen akibat serangan DDoS, sehingga layanan yang diberikan oleh server menjadi terganggu. Slide selanjutnya. Silakan dibaca oleh pembaca berikutnya. Hasil pengujian. Pada honeypot, server palsu akan menampilkan aktivitas serangan yang terdiri dari IP serangan, port scanning, dan IP DOS. Pembelokan serangan pada server palsu tidak memberikan kecurigaan pada intruder penyusup, karena penyusup atau intruder dengan IP 19.16.8.43.24 dan 192.168.43.24 masih bisa mengakses IP 19.168.43.24. Bukti bahwa DOS masih terhubung pada server dan bukti port scanning masih terhubung pada server. Dalam pengujian sistem keamanan jaringan berbasis honeypot, yang perlu diperhatikan adalah penerapan keamanan jaringan tersebut untuk menjamin sumber data sistem yang dipergunakan dari serangan DDoS. Di sini ada kritik dan saran. Kritik berdasarkan dari analisis terhadap percobaan tersebut, terlihat bahwa honeypot memiliki kekurangan. Kekurangan terbesar berasal dari keterbatasan pandangan karena sistem tersebut hanya menangkap aktivitas yang diarahkan pada sistem produk dan tidak menangkap serangan pada sistem yang lain.
Jika terdapat banyak server di server farm, selain server tersebut diserang oleh attacker, maka serangan tersebut tidak dideteksi oleh honeypot. Dan ada saran yang pertama, dianjurkan melapisi sistem keamanan jaringan nirkabel dengan sistem honeypot, khususnya untuk mendeteksi terhadap serangan dini. Saran yang kedua, pengecekan jaringan berkala diperlukan untuk menghindari terjadinya permasalahan atau error pada jaringan yang dapat menyebabkan kinerja jaringan menjadi lambat. Baik, terima kasih untuk para pembaca. Jadi kesimpulan dari review jurnal yang berjudul perancangan dan analisis keamanan jaringan nirkabel dari serangan DDoS berbasis honeypot yang ditulis oleh Sultati dan Khairunisa tahun 2007 adalah: yang pertama, sistem honeypot telah berhasil meringankan tugas dari deteksi menjadi lebih sederhana, efektif, dan murah. Konsepnya sendiri sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Honeypot sendiri ditujukan untuk mendeteksi serangan yang dilakukan oleh attacker dengan mengecoh attacker tersebut dengan fasilitas mirror server. Yang kedua, sistem honeypot yang digunakan penulis merupakan honeypot high interaction dengan rule SEL injection dan denial of service atau DOS. Kedua rule tersebut bukanlah merupakan rule yang tergolong aman untuk sebuah sistem informasi yang besar, karena masih banyak tipe serangan yang bisa dilakukan oleh seorang attacker. Dan yang ketiga, berdasarkan dari analisis terhadap percobaan tersebut, terlihat bahwa honeypot memiliki kekurangan terbesar berasal dari keterbatasan pandangan. Karena sistem tersebut hanya menangkap aktivitas yang diarahkan pada sistem produk dan tidak menangkap serangan pada sistem yang lain. Jika terdapat banyak server di server farm, selain server tersebut diserang oleh attacker, maka serangan tersebut tidak dapat dideteksi oleh honeypot. Baik, itu saja hasil review jurnal dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.